Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya, kembali bersama kami di KIK Cash di channel Yemisan Kamil UMP, channel resmi ini. Ya. Betul. Oke, karena sekarang kita sudah berada di sekretariat tercinta yang dimana kita keluh kesah, senang, suka, duka itu kita tampung di sini semua, gitu ya. Betul sekali. Mungkin ini sedikit memperkenalkan saya di sini Yogi Ganjar Sati sebagai host pada acara kali ini, dan kita bawakan narasumber yang seorang pemimpin rumah kami pemimpin, yaitu Imawan Fadityo Priantoro Pratama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana teman Yogi? Alhamdulillah juga. Ya, alhamdulillah baiklah. Ya, sedikit-sedikit batuk sedikit ya. Oke, mungkin ini ya Imawan Fadityo Priantoro, seorang ketua umum dari pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Insan Kamil, begitu ya tuh. Di sini kita kebetulan satu pimpinan, satu angkatan ya. Saya berada di bidang-bidang yang dinaungi beliau, begitu. Dan kali ini kita sedikit mengulik ataupun kita menggali informasi ataupun pengalaman-pengalaman yang telah dilalui selama kurang lebih satu periode ke belakang, begitu. Karena kan kita sebentar lagi, kita pimpinan terakhir ini ya, kebetulan nanti setelah muskom, setelah musyawarah kita selesai dan mungkin akan berlanjut ke cabang ataupun ke yang lain, ininya begitu. Insya Allah. Oke. Mungkin ini kan selama kurang lebih ya selama 3 tahun lah ya, kita 3 tahun di sini, dari semester 1 hingga sekarang semester 6 ya, kurang lebih 3 tahun berada di IMM. Mungkin yang membuat Imawan Fadityo ini tertarik kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bagaimana? Awal mula kenapa bisa join begitu kan? Kenapa kan sekian banyak organisasi, ada MPS, DPM, BEM, UKM, ya intinya tingkatan univ maupun fakultas itu salah satunya kenapa bisa join IMM begitu. Oke, baik. Nah, kenapa bisa join IMM pada akhirnya? Betul. Gitu. Pada awalnya sedikit cerita pada beberapa tahun ke belakang, teman-teman dan teman Yogi, kenapa saya bisa memilih IMM pada akhirnya dan join ke dalam organisasi ini. Tentu dulu ketika saya masih di bangku sekolah di SMA, dulu saya di MAN 2 Cilacap dulu. Ini alumni MAN 2 Cilacap. Jadi ketua umum. Nah, Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman yang lainnya yang sedang menonton ada yang sama alumni MAN 2 Cilacap juga. Betul. Saya alumni sekolah situ, teman-teman. Nah, dulu setelah saya lulus dari MAN itu memang sudah setelah lulus dari MAN terus memutuskan untuk kuliah, sudah ada niatan untuk gabung ke organisasi. IMM belum spesifik ke IMM, tapi memang sudah ada niatan dan keinginan untuk gabung ke organisasi ketika berkuliah nanti gitu. Nah, ketika masuk ke perkuliahan, lalu masuk ke UMP, mendaftar ke UMP, karena dulu itu sudah keinginan untuk gabung organisasi. Dulu tuh saya belum tahu di UMP itu ada organisasi apa aja. Malah bahkan saya tidak tahu organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, setelah masuk kampus baru saya tahu ada berbagai macam organisasi. Nah, awal mula kenapa bisa gabung ke IMM itu, dulu ceritanya ketika saya baru masuk kuliah di semester 1 sampai semester 2 kalau nggak salah, itu saya nggak langsung ngekos. Nggak langsung kos. Padahal jauh dari Cilacap. Iya. Terus transitnya
Tapi enggak PP dari Cilacap Oh, enggak ke UMP. PP. Enggak. Itu dulu saya di rumah saudara dekat sini, dekat Purwokerto. Dekat Purwokerto. Di rumah saudara, di situ kebetulan saudara saya itu juga alumni PGSD UMP. PGSD. Oh. Saudara. Saudara, sepupu, kakak sepupu, Oh, kakak sepupu. Alumni PGSD UMP dan juga alumni IMM Insan Kamil. Alumni sini. Alumni sini. Oh, Jadi berarti salah satu ayunda kita. Ayunda kita. angkatan berapa tuh? Itu kalau nggak salah angkatan 2011. Oh, berarti mengikuti proses pemekaran ya dari Iya. IMM KIK menjadi IMM KIP menjadi IMM KIK. Berarti salah satu tokoh lah ya. Ya, Salah satu tokoh yang ikut membersamai Betul. pemekaran Kompi Syariat tersebut. Nah, iya. Jadi beliau menjadi salah satu angkatan pertama lah di KIK gitu. Betul. Yang memiliki, yang juga merasakan pemekaran itu antara dari mula IMM KIP lalu IMM KIK berdiri, itu beliau ikut merasakan. Nah, jadi salah satu ayunda kita itu saudara saya gitu. Karena saya sudah memiliki keinginan untuk gabung organisasi, tentu, dan saudara saya itu tahu tentang hal itu, beliau langsung menyarankan untuk saya gabung ke IMM KIK, langsung spesifik. Waktu itu beliau kurang lebih ngomongnya kayak gini, "Dit, gabung IMM KIK aja, join IMM KIK, daftar." Waktu mau kuliah itu Ya, kemarin. semester 1 lah, satu. semester 1 lah, masih awal banget gitu. Masih masa-masa ospek gitu. Masih masa-masa ospek, beliau menyarankan seperti itu. Nah, dengan keinginan di awal saya tadi untuk gabung organisasi, tentu itu adalah itu sejalan dengan keinginan saya tadi gitu ya. Nah, tidak lama dari itu saya langsung lah gabung ke mendaftar di IMM Insan Kamil. Karena waktu itu masih pembukaan pendaftaran. Iya, betul. Pada semester 1. Ya, semester 1 masih masa-masa ospek. Saya mendaftar, pada akhirnya tanpa ada bekal apapun terkait dengan organisasi, karena dulu ketika masih di bangku sekolah itu saya belum pernah satu kali pun ikut organisasi. Satu kali pun ikut organisasi itu tidak ada pengalaman. Jadi memang masih kosong terkait dengan keorganisasian. Jadi belum tahu apalagi tentang IMM. Ya walaupun background keluarga saya memang kebanyakan Muhammadiyah. Jadi ya terkait dengan Muhammadiyah ada sedikit-sedikit lah bekal gitu. Tapi terkait dengan IMM masih kosong gitu. Nah, daftarlah saya ke IMM Insan Kamil. Jadi seperti itu. Berjalan ikut DAD, menjadi kader sampai dengan hari ini. Nah, tentu itu yang menjadi faktor kenapa saya akhirnya masuk kuliah lalu daftar di IMM kayak gitu. Jadi ada faktor dari dalam diri saya sendiri, lalu ada dukungan dan juga dorongan dari saudara yang kebetulan juga ayunda kita. Gitu. Berarti saya langsung dikader oleh saudara sendiri. Betul. Saya langsung dikader. Keren nih. Mungkin nanti Bung Radit kedepannya ketika sudah berkeluarga mungkin bisa mengikuti jejak seperti itu. Ya. Mengajak saudaranya. Faktanya nih, saudara saya itu kan IMM Insan Kamil dulu ayunda, demisioner. Suaminya itu demisioner Insan Kamil juga. Jadi Imawati dapat Imawan. Anjir. Asik banget sih. Di lain sisi kita masuk organisasi dapat ilmu keorganisasian ataupun ilmu-ilmu yang ada di organisasi, kita juga dapat pasangan sehidup semati. Asik. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, nanti kamu dapat pasangan hidup di Muhammadiyah. Asik, betul itu. Cocok banget itu. Ya berarti semuanya ada lah ya di IMM ini. Bisa kita dapatkan di IMM, bisa kita dapatkan semuanya. Sampai pasangan hidup pun dapat di IMM. Bisa dapat.
silakan join IFM ya. Betul. Oke, mungkin itu terkait track record ataupun ya sejarah masuk awal mula bagaimana masuknya ke IMM. Nah, setelah kan masuk IMM nih DAD, Iya. pastinya kita kan menjadi kader selama ya kurang lebih 2 semester lah ya. Hmm. Kurang lebih awal-awal sampai semester 3. Tiga. Semester 3 itu baru kita masuk ke jajaran pimpinan ataupun pengurus. Nah, sebelum menjadi ketua, diamani sebagai ketua umum, itu dulunya itu masuk bidang apa dan kenapa masuk bidang itu gitu? Oke. Awalnya itu gimana? Awalnya gitu. Nah, setelah DAD, dulu itu saya ketika masih jadi pimpinan pertama berarti. Ya, pimpinan pertama. Pimpinan pertama saya ada di bidang HPKP, Hikmah Politik dan Kebijakan Publik. Oh, iya. Jadi dulu saya backgroundnya awal masuk Insan Kamil setelah jadi kader, lalu naik ke pimpinan 1, masuk di bidang HPKP. Nah, kenapa bidang HPKP? Sebetulnya sih sejujurnya tidak ada terfikirkan dulu mau masuk bidang HPKP, tapi bukan keinginan lah ya. Ya, awalnya bukan keinginan. Ada kan ketika setelah Muskom lalu peralihan ke menjadi pimpinan, Iya. itu kan kita disuruh untuk diarahkan untuk ngisi form, Ya, betul. milih bidang mana gitu. Itu milih apa itu dulu? Dulu sebetulnya sih milih bidang kader Ya. sama bidang SPO. Oh. Tapi dua-duanya tidak masuk. Tidak masuk gitu. Mungkin ya itu bukan jalan yang dipilih oleh Tuhan. Gitu. Tapi diarahkan pada itu masuk ke bidang HPKP. Nah, ya pada awalnya memang karena bukan keinginan ya. Ada sedikit penolakan lah. Tetapi setelah itu karena ya mau tidak mau harus menyesuaikan, harus belajar di bidang yang diarahkan gitu. Nah, tetapi setelah masuk bidang itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Bagaimana? Jadi kan ya sebelumnya itu tidak karena bidangnya itu terkait dengan politik ya. Saya itu tidak terlalu melek dengan politik gitu sebelumnya. Tapi setelah masuk ke bidang HPKP, penyesuaian di sana, belajar banyak di sana, ternyata saya mendapatkan banyak hal terkait dengan kesadaran terkait tentang politik. Gitu. Jadi malah hari ini saya bersyukur malah dulu pernah berada di bidang HPKP karena itu yang membuat saya hari ini ya cukup berkembang dan juga belajar terkait dengan politik bagaimana ternyata politik seperti ini, politik seperti itu ya ternyata langsung berkenaan dengan kita sebagai masyarakat. Betul. Tidak seperti yang saya dulu pikirkan bahwa politik apa sih gitu ya. Nggak begitu penting. Tapi ternyata setelah saya belajar khususnya di bidang HPKP di IMM ini itu kesadaran lambat laun muncul. Kesadaran terhadap politik bahwa politik itu ternyata tidak jauh dengan kehidupan kita. Nah, mulai dari situ setelah masuk bidang HPKP, menekuni di bidang tersebut, banyak ikut diskusi, banyak ikut kajian-kajian di sana kemarin ya pada waktu itu ya sedikit merubah pola pikir saya terhadap politik seperti itu. Jadi begitu. Ya, ketika soal berbicara politik ya mungkin ya teman-teman yang masih awal masuk kuliah mungkin lah paling sering itu awal mahasiswa yang baru-baru masuk kuliah ataupun yang masih SMA itu jarang sekali yang melek terhadap politik karena mereka berpikir bahwasanya politik itu tidak berpengaruh pada kehidupan kita, betul ya? Seperti itu. Mungkin orang-orang yang belum belajar politik atau belum melek terkait politik mungkin berpikirnya seperti itu. Padahal politik itu yang mengatur semuanya. Harga bahan pokok pangan naik turun harganya itu pengaruhnya siapa? Pengaruh politik begitu. Ada campur tangan politik. Iya, campur tangan politik. Jadi politik itu banyak sistem yang mengatur negara kita itu politik. Maka
semua yang terjadi ya tadi yang sudah saya singgung terkait harga bahan pokok mahal, BBM naik begitu itu pastinya ada campur tangan politik. Saya juga sadar waktu awal kuliah itu tidak tertarik lah, tertarik terhadap politik karena ibaratnya itu buat apa lah. Kayak waktu kita masih sekolah nonton TV bersama orang tua, lihatnya kan berita kan kurang suka. Tapi sekarang malah kita kita sangat mencari itu untuk menggali informasi-informasi apa aja yang terjadi di negara kita gitu kan. Kita ya apalagi kita ya di sebagai mahasiswa terkhususnya fakultas keguruan dan pendidikan di fakultas pendidikan lah ibaratnya gitu, karena melihat politik sekarang itu tidak pro terhadap pendidikan, bahkan untuk terkait dana APBN pendidikan itu dipotong untuk anggaran MBG begitu kan. Ya itu isu-isu yang baru. Iyalah, intinya itu saya rasa semakin kesini politik semakin panas. Ya. Salah satunya hal tersebut MBG dan KDMP begitu. Ya itu terkait politik lah ya. Oke. Mungkin karena kita terpantik dengan HPKP ya, jadi kita sedikit melenceng terhadap politik begitu. Pembahasannya fleksibel aja. Iya, mengalir. Oke. Mungkin kita cukupkan ya terkait politik, takut ada yang gimana lah ya. Ada yang melihat soalnya. Ada yang melihat, ada yang ngawasi nih. Ya takut dipentung, suruh retreat nanti. Iya. Suruh retreat. Oke, mungkin lanjut lah ya. Kita bicara terhadap kan tadi pimpinan pertama ya masuk bidang HPKP terkait politik-politik. Yang juga belajar banyak lah ya tentang arti politik ataupun arti politik itu bagaimana gitu. Kemudian waktu awal nih, awal menjadi ketua umum itu bagaimana? Kenapa bisa jadi ketua umum gitu? Oh ya, sebelumnya dulu waktu di HPKP jadi kabit, sekbid apa anggota? Dulu anggota. Oh, anggota. Nah, kan ibaratnya tuh kayak berarti meloncat kan, sangat melangkahnya sangat jauh lah. Kalau menurut saya karena kan dari anggota langsung ke ketua umum begitu. Mungkin itu bagaimana tuh? Maunya ceritakan sedikit. Ceritanya ya. Jadi background ceritanya tuh setelah saya gabung ke HPKP jadi anggota, lalu berjalan di sana selama 1 periode, lalu ada reorganisasi Muskom. Nah, setelah Muskom diamanahkan di periode ini untuk menjadi ketua umum lah, jadi penanggung jawab yang cukup besar di ikatan ini ya, di komisariat tertinggi gitu ya. Disitulah ya alhamdulillah diamanahkan oleh teman-teman kawan-kawan seperjuangan saya, diamanahkan untuk memegang ini. Nah, kenapa bisa diamanahkan tanggung jawab ini? Karena tentu pasti kalau saya pribadi ya tidak ada sama sekali bayangan. Tidak ada bayangan sama sekali, tidak ada keinginan pada awalnya, tidak ada niatan untuk mengincar kursi ketua umum gitu. Tapi tidak ada sama sekali. Tetapi pada waktu itu menjelang reorganisasi berarti di 2024 ya. 2024 awal. Menjelang Muskom itu 25 ya? Iya 25. 2025 lupa. 2025. Jadi di 2025 waktu itu mendekati Muskom ada beberapa support lah, support dari kawan-kawan, lalu dari dari demisioner, lalu pokoknya support dari pihak eksternal lah yang bukan dari saya pribadi. Nah, awalnya ya tentu saja saya menolak itu. Jangan saya lah gitu. Yang lain masih banyak yang lebih berkompeten gitu. Karena saya pikir tuh dulu saya tuh masih sangat kurang lah pengetahuan tentang IMM itu bagaimana, lalu
cara menjalankan roda organisasi itu bagaimana, manajemen organisasinya. Saya tidak terlalu banyak bekal terkait hal itu. Masih banyak kawan-kawan saya yang lebih berpengalaman. Tapi dari support dari teman-teman yang lainnya, Kak, dari yang lainnya, itu yang membuat saya sedikit-sedikit itu kadang jadi mikir malah. Tapi kalau memang benar seperti itu, gimana ya? Kadang-kadang tuh tiba-tiba terfikirkan malah jadi. Yang pada awalnya tuh saya sangat menolak itu, sangat menentang itu. Tapi karena support itu terus diberikan, jadi malah saya terkadang pada waktu itu tuh mikir-mikir, kalau memang beneran iya, apa saya ambil, apa saya apa saya terima. Nah, di situ saya mulai mempertimbangkan, lalu ya banyak sekali pendapat-pendapat, saran dari kawan-kawan bahwa mungkin memang menurut mereka saya yang mampu lah, mampu untuk membersamai kawan-kawan seperjuangan saya seperti itu selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan. Nah, setelah support dan saran pendapat dari teman-teman dan saya mempertimbangkan, akhirnya ketika musyawarah itu diselenggarakan, ya diskusi di sana, lalu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, pendapat-pendapat, itu yang membuat niatan saya itu sedikit-sedikit itu tumbuh. Niatan, keinginan itu tumbuh. Nah, yang pada akhirnya saya menerima amanah dari kawan-kawan. Gitu. Jadi, kenapa bisa diamanahkan ini? Ya tentu dari support dari kawan-kawan seperjuangan saya kayak gitu. Ya, kalau bicara terkait dengan kompetensi, saya masih merasa sangat jauh. Ada kawan-kawan saya yang seperjuangan saya dalam satu periode ini yang memiliki kompetensi yang mungkin lebih banyak dari saya kayak gitu. Saya mikir seperti itu pada awalnya. Tapi mungkin ya saya tidak tahu ya apa maksudnya, kenapa mereka juga mempercayakan amanah ini kepada saya. Tapi setelah mempertimbangkan banyak hal tentang komisariat, kondisi komisariat pada saat itu yang memang mengharuskan saya untuk mempertimbangkan saran-saran tersebut. Ketika musyawarah, akhirnya saya menerima amanah ini. Jadi ada support, pada awalnya saya menolak, tapi ada banyak support yang masuk, banyak pandangan dari teman-teman yang akhirnya membuat saya berpikir dan mempertimbangkan. Dan juga akhirnya saya menerima amanah ini seperti itu. Ya berarti kita bisa mendengarkan ya tadi Imam Badit bahasanya ketika hatinya belum oke lah ibaratnya belum oke, tapi ada teman-teman yang di belakang yang kayak mempercayainya, yang selalu mempercayai bahwasanya kamu sanggup, kamu pasti sanggup, kamu pasti bisa. Jadi di sini pentingnya support system ya, entah dari kawan ataupun ya ininya teman-teman kita lah, kawan-kawan perseburuan yang selalu mensupport kita. Itu alhamdulillah banget mempunyai kawan-kawan yang seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mensupport, selalu mensupport, rasanya itu kita, wah teman-teman saya sudah mempercayai dari maka saya tidak mau mengecewakan lah ya. Tidak mau mengecewakan kepercayaan tersebut. Jadi kayak ibaratnya itu harus mempunyai orang yang di belakang. Betul sekali. Seperti kawan-kawan. Ya, peran dari kawan-kawan itu sangat penting memang. Jadi tapi salah satu poin yang jadi pendorong saya juga adalah
berangkat dari keresahan. Oh, keresahan. Keresahan. Ya, memang sebetulnya ketika menjadi kader dan sampai dengan pimpinan satu, ada beberapa keresahan yang saya rasakan di dalam komisariat. Nah, itu juga yang menjadi satu pertimbangan kenapa saya menerima amanah ini. Berarti kayak rasanya eh, ketika mendapat keresahan tersebut pengen membenarkan ya, Ya, pengen membenarkan kayak supaya hal ini tidak terjadi. Ya. Oh, keren sih. ya saya, Keren ya. Kita sama-sama, kami mencoba sama-sama untuk mengembangkan, bukan ya, memperbaiki keresahan-keresahan yang menjadi keresahan bersama. Oh, iya. Berarti belajar dari evaluasi. Ya, betul. Ya, alhamdulillah sih kayak evaluasi yang kemarin kita dapatkan sebelum kita merambah ke pimpinan utama ya. Pada pimpinan utama pastinya memiliki evaluasi-evaluasi yang perlu kita benarkan untuk periode kedepannya, dan alhamdulillah kembali memiliki kesadaran penuh terhadap perasaan tersebut, terhadap evaluasi tersebut. Maka keinginan yang akan didapatkan atau keinginan yang ingin dilakukan yaitu menghindari keresahan tersebut ataupun mengurangi, setidaknya meminimalisir keresahan tersebut agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi pada periode yang kita jalani sekarang. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit apa ya? Ya, sedikit mengapa mau menjadi ketua umum ya. Cerita sedikit kenapa bisa menjadi ketua umum. Oke, mungkin saya sedikit menotis di Instagram ump.ac.id terkait UMP Weekly. Ya. Itu ada ya Imam Kamil kayak ibaratnya itu mengabdi. Itu kegiatan apa itu? Oh iya, ada itu di UMP Weekly itu. Ya. Di akun Instagram resmi UMP. Ya, betul. Di situ ada, mungkin teman-teman bisa scroll di IG. Catatan bakti PKI Imam Kamil di Desa Sirau, Purbalingga. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan follow up DAD. Itu kegiatan follow up DAD merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan perkaderan di IMM. DAD. Darul Arkom Dasar. Nah, bentuk dari lanjutan kegiatan itu adalah follow up DAD. Nah, di IMM Ihsan Kamil khususnya itu memang ketika follow up DAD ciri khasnya adalah melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Jadi menginap itu. Oh, menginap di luar lingkungan UMP, di salah satu desa. Nah, itu kalau yang kemarin itu dilakukan adalah di Desa Sirau, Purbalingga. Balik gunung? Ya, itu lokasinya ada di balik gunung. Itu aksesnya, jalannya sudah mulus, sudah enak, tapi aksesnya cukup mengerikan. Ekstrim. Jadi kalau melewati itu tuh harus ada di balik gunung, lalu sampingnya jurang. Malah pada waktu itu bertepatan dengan musim hujan. Jadi itu 1 hari sebelum pelaksanaan itu longsor. Oh iya, jalannya tertutup lah ya? Jalannya tertutup. Pada malam hari tertutup, tapi alhamdulillahnya tuh ketika pelaksanaan sudah terbuka kembali. Berarti warganya langsung tanggap bencana langsung. Itu jadi untuk aksesnya memang ke sana cukup menantang lah gitu. Nah, kegiatan itu di sana 3 hari di Sirau kami melaksanakan kegiatan itu. Memang di Ihsan Kamil seperti itu bentuk kegiatan follow up-nya dari DAD. Tentu itu sebutannya kurang lebih ya seperti mini pengabdian lah. Mini pengabdian. Karena memang dilakukan tidak terlalu panjang, hanya 3 hari 2 malam saja. Tapi di sana kita melakukan banyak kegiatan bersama dengan anak-anak lingkungan sana, terus juga masyarakat sekitar sana, kita juga libatkan di situ. Karena sebagaimana kegiatan lanjutan dari perkaderan di IMM khususnya, follow up DAD itu yang ingin kami bawa adalah kesadaran untuk
berbaur dengan masyarakat, humanitas. humanitas dengan hubungan dengan masyarakat. Nah, dengan cara kita melaksanakan 3 hari di lingkungan masyarakat itu melaksanakan banyak kegiatan. Salah satunya ada kegiatan di TPQ, kita mengajar di sana, mengajar, mengaji juga. Sebenarnya mengajarnya tidak hanya terkait dengan keagamaan, tapi pengetahuan umum atau umum juga. Sekolah lah ya. Ya, juga kami salurkan lah, kita berbagi ilmu dengan anak-anak di sana gitu. Di TPQ, terus juga di masyarakat kita melibatkan mereka masyarakat sekitar sana. Itu yang menyenangkan adalah kegiatan masyarakat di sana itu kemarin sempat kita laksanakan kegiatan tumpengan bersama masyarakat. Erat lah ya. Ya, hubungannya dengan masyarakat itu interaksinya sangat dekat kemarin. Karena hal kegiatan itu, tumpengan itu yang mengeratkan kami dengan masyarakat sekitar sana. Nah, itu yang ingin kami bawa dan kami belajar terus, kami tanamkan di diri kader-kader Yayasan Insan Kamil bahwa sebagai seorang akademisi di kampus yang nantinya pasti akan kembali ke masyarakat. Gitu. Itu yang ingin kami bawa dan kami tanamkan ke teman-teman Insan Kamil gitu. Nah, kegiatannya tadi ada di TPQ, terus juga dengan masyarakat, kita mengadakan lomba-lomba dengan anak-anak, terus juga kita menyalurkan donasi buku. Itu bukunya dari mana itu? Nah, itu bukunya itu hasil kerjasama dengan salah satu penerbit buku. Ada apa ya? Kolaborasi dengan salah satu penerbit buku. Saya lupa namanya, tapi mungkin nanti bisa dicari kembali. Itu kami kolaborasi kerjasama pihak mereka yang menyediakan memfasilitasi buku-buku, ada beberapa buku, kami yang menyalurkan ke TPQ, ke anak-anak TPQ untuk mereka baca seperti itu. Nah, kami juga ajarkan di sana kesadaran untuk membaca. Kita ajak mereka untuk membaca buku seperti itu. Lalu tadi kegiatan lomba-lomba, terus juga kerajinan di sana. Kerajinan membuat sapu, karena di sana komoditas yang ada di sana kami juga mencari tahu kan, itu memproduksi sapu. Ini bukan? Ini sapu ini. Coba bisa ditunjukkan. Ini ya hasilnya ya? Ini dia hasilnya. Ini langsung ada contohnya, bro. Nah, gitu. Ini hasil kegiatan bersama dengan ibu-ibu di sana. Kreativitas di sana. Sapu gelagah, kalau nggak salah namanya. Sapu gelagah. Oh, berarti ini salah satu dari tumbuhan di sana ya? Ya, salah satu tumbuhan di sana ini. Gokil. Berarti ini salah satu penunjang ekonomi masyarakat sana ya? Ya. Produksi sapu. Ada brandnya nggak? Produksinya itu karena masing-masing itu setiap masyarakat memiliki kegiatan memiliki usaha yang sama, tapi mereka masing-masing. Sebenarnya ada bukan hanya sapu sebetulnya. Saya sempat berkunjung ke salah satu rumah warga, di dalamnya ada kerajinan gelagah juga, tapi bukan sapu, ada seperti tanaman-tanaman hias lah, tanaman-tanaman hias dari gelagah ini. Jadi bukan hanya sapu. Nah, itu juga kami cari tahu terkait dengan komoditas apa yang menjadi mata pencaharian di sana. Kita wawancara, kita tanya-tanya gitu. Nah, itu proses-proses seperti itu yang menjadi poin pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu. Berarti ya namanya follow up DAD. Berarti memfollow up apa yang kita dapat waktu kita proses perkaderan, yaitu DAD. Berarti terdiri dari intinya kan terdiri dari trilogi ya. Ya. Berarti ya saya rasa ketika kita
melaksanakan kegiatan follow up tersebut, berburu ke masyarakat, pengabdian, Ya. saya rasa trilogi itu sudah terimplementasikan secara penuh Insya Allah. kepada masyarakat. Insya Allah ya. Insya Allah. Semoga kader-kader itu mengimplementasikan dengan benar makna dari trilogi tersebut begitu. Karena kegiatannya cukup mengenakan ya, mengasihkan ya. Menyenangkan. Kalau saya biasanya saya tanya kepada teman-teman kader ataupun pimpinan-pimpinan yang lain, kegiatan apa saja yang berkesan pada Insan Kamil, yaitu follow up dia. Follow up dia. Saya pun seperti itu ya. Kita sama. seperti itu. Kita sama dulu, kita satu angkatan, satu perkaderan bareng, satu DAD, satu follow up DAD dalam kepanitiaan tersebut. Teman seperjuangan saya ini. Gokil. Ya, intinya kegiatan tersebut sangat membekas di hati ya. Ya. Membekas di hati bahwasanya apa yang kamu kegiatan apa saja yang ibaratnya itu paling ingat di Komisariat Insan Kamil, follow up DAD. Karena salah satu program yang langka ya, pada tidak semua komisariat menjalankan. Iya, betul. Tidak semua komisariat follow up-nya berbeda-beda. Follow up-nya berbeda-beda. Ya. Setiap komisariat ada follow up DAD, cuma bentuknya berbeda. Cuman kayak yang mungkin yang sangat besar kita ya. Ya, yang kalau tidak salah yang sangat persiapannya cukup panjang itu sampai 3 bulan kalau tidak salah. Kurang lebih 3 bulan persiapan 3 hari, persiapannya 3 bulan. Gokil sih. Ya semoga karena follow up DAD merupakan kayak program peninggalan ya. Dari 3 atau 4 tahun ke belakang demisioner kita melaksanakan menggagas program tersebut untuk jalannya follow up DAD. Jadi ya semoga karena itu masih relevan di era sekarang, di zaman sekarang, maka kita terus kembangkan, tetapi tidak semerta-merta kita meniru kegiatannya itu seperti itu, tapi kita terus kembangkan seiring perkembangan zaman begitu. Kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kader, dengan keinginan kader, kan mengkonsepnya kan bersama-sama dengan kader juga. Jadi menyesuaikan mereka juga keinginannya apa, kita coba realisasikan di kegiatan tersebut. Jadi tidak terlalu template lah kalau bisa itu. Kegiatannya ada yang berbeda walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada yang berbeda, coba kita kembangkan lagi. Ya, gitu. Itu terkait follow up DAD. Mungkin karena melihat kita sudah di penghujung periode ya, ataupun kita di periodisasi kali ini kita periode terakhir. Setelah musyawarah komisariat, setelah muskom kita akan selesai di komisariat, kita sudah demis, kita akan melihat adik-adik kita bertumbuh di komisariat ini. Itu sangat yang kita nanti kami nantikan perkembangan dari kader-kader yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan tersebut. Mungkin ada pesan-pesan untuk kader-kader yang akan melanjutkan komisariat, bahkan teman-teman yang menonton dari komisariat lain dari luar sana, se-Indonesia maupun satu dunia, bumi, Nusantara, Bima Sakti, galaksi. Ininya pesan-pesannya itu apa aja untuk memberikan semangat perjuangan untuk menghidupkan kembali komisariat. Pesan yang ingin kami titipkan, tidak terlalu mewah mungkin pesan ini, tidak terlalu tidak terlalu wah lah pesannya, tapi pesan yang cukup sederhana, tapi jika diresapi benar-benar dan sungguh-sungguh, maknanya mungkin akan menjadi suatu bekal dan semangat untuk berorganisasi, khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Pesannya adalah khususnya untuk kader-kader Insan Kamil yang sedang menonton ini. Hai guys, pesan dari kami adalah tetap jaga, rawat, dan juga pastikan IMM Insan Kamil tetap ada sampai kapanpun. Kalimat itu menurut saya pribadi, menurut kami cukup sederhana, tetapi jika diresapi dengan sungguh-sungguh itu bisa menjadi
bekal untuk menjalankan organisasi atau ikatan ini agar tetap erat seperti itu. Karena bagi saya itu kalimat itu yang menjadi salah satu kalimat yang selalu saya ingat gitu, ketika mungkin saya sedang burn out, tidak apa namanya, tidak bersemangat Ya, lah. Pasti kan ada fase-fase itu sebagai betul. manusia lah, normal, wajar. Oh, Nabi. Iya, bukan Bukan nabi Nabi, boy. Nah, itu kalimat itu yang selalu saya ingat dalam menjalankan eh, organisasi Insan Kamil ini. Bahwa saya akan bertekad untuk memastikan komisariat ini tetap ada, tetap berjalan, dan tetap eksis sampai kapanpun. Ini pesan untuk teman-teman Insan Kamil juga, mungkin di masa depan Ya, 2030, 2030 ke atas 2035, 2031 yang nantinya menonton ini. yang menonton ini mungkin, hai, coba ceritakan gimana Insan Kamil di tahun itu Iya, di komentar, betul. ceritakan gimana. Kita akan baca. Kita Nanti akan kita baca. akan samperin ke sekres ini. Betul, kita kan selalu ke sekre. Betul. Nah, ya pesan itu pesan yang sederhana, tapi jika dimaknai dengan betul-betul itu bisa bermanfaat, semoga lah ya, berkenan Semoga. untuk bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu karena dalam menjalankan organisasi khususnya di IMM Insan Kamil, bagi saya itu apa ya, suatu amanah lah, amanah yang sudah diberikan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari para pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu kami yang sudah memperjuangkan berdirinya komisariat ini pada waktu itu. Karena pasti berdirinya komisariat ini tidak hanya atas dasar keinginan semata, keinginan pribadi lah, untuk senangan atau untuk keren-kerenan, itu saya rasa dan saya pastikan itu bukan karena itu, tapi pasti dengan alasan karena semangat perjuangan yang tinggi pada saat itu, semangat perkaderan yang membara pada saat itu, sehingga komisariat ini bisa lahir dan berdiri. Karena melihat komisariat Insan Kamil kurang berarti sampai dengan tahun ini usianya sudah 14 tahun ya. 14 apa 13? Tahun ini 14, kemarin baru Oh iya, baru betul. milad Ya, 14. lupa. Berarti udah 14 tahun. 14 tahun mungkin bukan waktu yang terlalu panjang, baru 14. Jika kita ibaratkan seorang manusia, dia baru menginjak usia remaja, di mana usia remaja itu masih peralihan ke proses pendewasaan. Tetapi bagi sebuah organisasi, 14 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Betul. Itu Sangat lama. sangat lama. Bisa dikategorikan itu sudah cukup lama berdiri, 14 tahun bagi sebuah organisasi. Nah, ya di setiap kepemimpinan pasti ada apa? Ada kekurangannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Tetapi yang selalu ingin kami tanamkan adalah semangat perjuangannya. Semangat perjuangan yang tidak padam. Jangan padam. Harus terus membara, harus terus memiliki semangat-semangat yang baru. Kayak gitu. Ya sesuai dengan amanah persyarikatan ya. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Betul. Begitupun di IMM pun seperti itu. Hidupilah ikatan, jangan mencari hidup di ikatan. Nah, gitu. Itu Mencari jabatan di jangan mencari jabatan. Karena di sini bukan tempat untuk mencari nama, Betul. bukan tempat untuk mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling menonjol, tapi terkait tentang bagaimana menjaga suatu amanah. Betul. Kalau menurut kami seperti itu. Jadi pesan yang cukup sederhana namun coba untuk diresapi dan dimaknai.
dan juga tetap pada koridor ikatan, persyarikatan. Tetap ingat landasan-landasan dan nilai-nilai Muhammadiyah, tetap jaga itu, jangan sampai dihilangkan, karena itu yang menjadi menjadi ruang pergerakan kita itu tentu tidak boleh lepas dari nilai-nilai persyarikatan. Betul. Nilai persyarikatan ada banyak sekali gitu. Itu tidak boleh lepas. Itu yang harus kita bareng-bareng, kalian semua dan kami itu tanamkan dan selalu ingat gitu. Semangat-semangat perjuangan dari pendahulu kita, dari mulai dulu perjuangan Ayahanda Kyai Dahlan sampai dengan kita hari ini, jangan sampai itu dihilangkan semangat itu. Tetap jaga dan juga tetap rawat lah ya, tetap jalankan kayak gitu. Jadi itu pesan yang ini kami sampaikan, tetap semangat dan juga sukses. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit pesan ya. Pesan dari seorang dari Ketua Umum pada periode 2025-2026 bahwasanya yang diharapkan nantinya ada yang meneruskan estafet kepemimpinannya untuk apa? Untuk menghidupkan kembali, bukan menghidupkan kembali, untuk menghidupkan ikatan ini ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisi Ngambil terkhususnya. Jadi kalau bukan Anda siapa lagi? Siapa Ya lagi? kan? Siapa lagi kan? Tanpa kamu IMM kurang satu. Gitu. Jadi mungkin silakan resapi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Imam Fadid, bahwasanya ketika tidak ada yang melanjutkan, yaitu siapa lagi? Ya intinya tuh silakan resapi dan pikirkan bahwasanya ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bagian dari kalian. Ya. Begitu. Ya. Begitu. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup dari kita. Terima kasih, Imawan. Terima kasih, Imawan Yogi. Sama-sama. Atas ngobrol-ngobrolnya cukup panjang tentang komisariat. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Iya, betul. Ngobrol lagi di belakang kamera. Di belakang kamera. Mungkin di depan kamera ya. Iya. Di kesempatan yang lain nanti pasti ada lagi. Pasti ada lagi. Nanti lah. Insya Allah. Semoga. Ya, intinya terima kasih Tumba Dit. Terima kasih juga yang sudah menonton. Saya mewakili host pada Kikes. Mewakili, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang berkesan buat teman-teman, kurang masuk dalam hati teman-teman. Ya, saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan tutup ya. Nah, Kikes pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mem. Jaya.